Untuk ilmu bantu yang ketiga, yang sangat dekat dengan hukum pidana, yaitu psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari kata psiche, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat arti secara bahasa, maka seolah-olah psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Nah, padahal mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa sesungguhnya kurang tepat. Karena jiwa merupakan sesuatu yang abstrak. Sehingga dalam kenyataannya, yang dipelajari dalam psikologi bukan jiwa sebagai objeknya. Tetapi yang lebih tepat, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku sebagai manifestasi dari jiwa. Jadi yang dipelajari adalah perilakunya, tetapi perilaku itu adalah manifestasi dari jiwa. Misalnya, ketika ada orang mengidap skizofrenia, maka yang dipelajari bukan jiwanya. Karena tidak mungkin mempelajari jiwa yang sifatnya itu abstrak. Yang dipelajari adalah perilaku dari pengidap skizofrenia. Dengan melihat pada perilakunya, maka bisa disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan seseorang. Sehingga yang dipelajari sesungguhnya bukan jiwanya, tapi yang dipelajari adalah perilakunya, tetapi perilaku itu sebagai manifestasi dari kondisi kejiwaan seseorang. Ya sama dengan misalnya orang mengidap kleptomania. Kok dia gemar sekali mengambil barang milik orang lain? Maka dilihat perilaku. Jadi mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa sesungguhnya ya kurang tepat. Karena yang dipelajari itu bukan jiwa. Tidak mungkin jiwa itu dipelajari karena sifatnya abstrak. Sehingga yang dipelajari dalam kenyataannya adalah perilaku dari seseorang. Di mana perilaku itu merupakan manifestasi dari kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya, seorang yang mengidap skizofrenia. Yang dilihat adalah bukan pada jiwanya, karena melihat jiwa kan tidak mungkin. Itu sesuatu yang abstrak. Tapi yang dilihat adalah bagaimana perilaku seseorang yang mengidap skizofrenia. Dilakukan serangkaian asesmen yang kemudian bisa disimpulkan bahwa dia adalah seorang pengidap skizofrenia. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari perilakunya. Dan perilaku itu adalah manifestasi atau cerminan dari kondisi kejiwaan seseorang. Atau misalnya seorang kok gemar sekali dia mengambil barang milik orang lain. Kemudian dilihat perilakunya. Dilakukan serangkaian asesmen. Maka kemudian bisa disimpulkan bahwa dia pengidap kleptomania. Jadi perilaku seseorang itu merupakan manifestasi dari kondisi kejiwaan seseorang. Sehingga psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang sebagai manifestasi dari kondisi kejiwaan seseorang. Itu psikologi. Ya, objek yang dikaji dalam psikologi kalau begitu adalah perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara garis besar, psikologi dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum ini mempelajari kegiatan atau aktivitas kejiwaan manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya atau perilaku normal. Jadi kalau psikologi umum ini yang dipelajari adalah perilaku yang mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang pada umumnya. Artinya perilaku yang normal. Perilaku yang tidak mengalami penyimpangan. Ini adalah psikologi umum. Sedangkan psikologi khusus ini mempelajari segi-segi kekhususan dalam aktivitas kejiwaan manusia. Jadi yang dipelajari bukan perilaku pada umumnya atau perilaku normal, akan tetapi perilaku dalam segi yang bersifat khusus. Nah, apa saja? Ada psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang khusus mempelajari perkembangan kejiwaan manusia dari masa bayi sampai tua, yang mencakup di dalamnya ada psikologi anak,
ada psikologi remaja, ada psikologi orang dewasa, dan ada psikologi orang tua. Jadi ini yang dipelajari adalah perilaku dengan segi kekhususan berupa perkembangan seseorang. Kalau masih anak-anak, ya ini berarti segi khususnya adalah perilaku seorang anak. Kalau dia sudah remaja, berarti segi khususnya adalah perilaku remaja. Kalau dia sudah dewasa atau orang tua, maka segi kekhususannya terkait dengan perilaku orang dewasa atau orang tua. Jadi ini adalah psikologi yang mempelajari perilaku yang memiliki segi kekhususan, yaitu terkait dengan perkembangan manusia atau perkembangan seseorang. Jadi tentunya memiliki segi yang berbeda antara kondisi kejiwaan seorang anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Ya, ada psikologi sosial, yaitu psikologi yang khusus mempelajari perilaku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Jadi segi kekhususannya ini terkait dengan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan situasi sosial di mana dia berada. Jadi misalnya dia berada di lingkungan perumahan. Kemudian ada yang berada di lingkungan kampung yang sangat terpencil. Tentunya situasi itu kan akan berbeda. Ya, segi kekhususannya itu adalah terkait dengan situasi sosial di mana dia berada. Nah, misalnya dulu pernah ada penelitian mengenai bagaimana perilaku orang-orang yang berada di lingkungan yang kumuh. Ada lagi yang berada di lingkungan lokalisasi, dan seterusnya. Itu adalah psikologi sosial. Kemudian ada psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang khusus mempelajari kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini misalnya berbicara mengenai kurikulum pendidikan yang sesuai pada situasi tertentu. Ya, ini adalah psikologi pendidikan. Maka biasanya dalam perumusan kurikulum pada sebuah sekolahan itu melibatkan ahli psikologi pendidikan. Karena memang ahli psikologi pendidikan ini mempelajari kegiatan atau aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan situasi pendidikan. Ya. Kemudian ada psikologi kepribadian, yaitu psikologi yang khusus mempelajari pribadi manusia beserta tipe-tipe kepribadiannya. Jadi misalnya ada kepribadian tipenya melankolis dan seterusnya. Itu adalah psikologi kepribadian yang khusus mempelajari pribadi manusia beserta tipe-tipe kepribadiannya. Kemudian ada psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus mempelajari keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Jadi yang tidak umum. Misalnya apa? Ya misalnya dia seorang pengidap skizofrenia. Maka keadaan psikisnya kan tidak normal. Kemudian ada psikologi kriminal. Ini psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan kejahatan atau kriminalitas. Misalnya ketika terjadi kelitih, tren remaja yang melakukan kekerasan dengan tidak jelas siapa yang dituju, bersifat random. Malam hari keluar, bawa parang, kemudian ada orang tertentu, dia bacok, dan seterusnya. Jadi kelitih itu randomnya korbannya seringkali bersifat random, tidak jelas siapa yang dituju. Nah, ini dipelajari dalam psikologi kriminal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang tentunya ada kaitannya juga dengan psikologi perkembangan, ada kaitannya juga dengan psikologi sosial, dan seterusnya. Jadi tidak bisa hanya pada satu perspektif saja, akan tetapi bisa dilihat dari bidang-bidang
perspektif psikologi yang lain. Kemudian ada psikologi industri atau perusahaan. Ini psikologi yang berhubungan dengan persoalan industri atau perusahaan. Jadi bagaimana perilaku karyawan, bagaimana perilaku pimpinan, kemudian ada masalah terkait dengan organisasi, itu dipelajari dalam psikologi industri atau perusahaan. Nah, biasanya untuk psikologi industri atau perusahaan, ini bidang ilmu yang digunakan untuk mengetes dalam rekrutmen pegawai. Jadi kalau ada psikotes, nah itu dari psikologi industri atau perusahaan. Kemudian ada psikologi klinis, yaitu penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam diagnosis dan terapi gangguan emosional dan perilaku atau penyakit mental, kecanduan obat, retardasi mental, serta konflik perkawinan dan keluarga. Jadi ini psikologi yang mempelajari mengenai gangguan-gangguan emosi dan perilaku. Ini dipelajari di dalam psikologi klinis. Jadi misalnya ada anak menjadi korban broken home. Kemudian anak itu tidak merasakan kasih sayang yang sempurna dari orang tuanya. Itu akan berpengaruh terhadap perilakunya. Ini dipelajari dalam psikologi klinis. Ya, beberapa contoh pertanyaan dalam hukum pidana yang memerlukan bantuan psikologi. Nah, ini saya akan menunjukkan beberapa masalah yang ini memerlukan bantuan psikologi. Jadi hukum pidana tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya yang memerlukan bantuan dari psikologi klinis. Bagaimana cara menilai bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa cukup kompeten untuk menghadapi proses persidangan? Misalnya orang yang mengidap gangguan jiwa, dia ingin dihadirkan sebagai seorang saksi. Ya, ketika dia dihadirkan sebagai seorang saksi, dia dalam keadaan kompeten atau tidak? Itu yang bisa memberikan penilaian adalah ahli psikologi klinis. Memprediksi apakah seseorang yang menderita gangguan jiwa kelak akan menjadi orang yang berbahaya. Ini juga akan didengarkan oleh hakim. Nanti misalnya ada seorang terdakwa, dia diduga menderita gangguan jiwa. Untuk merumuskan apa yang harus diputus oleh hakim. Apakah hakim akan memutus dengan tindakan, yaitu berupa perintah untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, atau mengembalikan kepada orang tuanya, maka ini yang bisa memberikan pertimbangan adalah ahli psikologi klinis. Maka seringkali seorang ahli psikologi ini dihadirkan di pengadilan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana. Kemudian yang bisa dijawab oleh ahli psikologi kognitif. Misalnya apa? Seberapa akuratkah keterangan yang disampaikan oleh saksi? Dalam kondisi apa saksi mampu mengingat kembali apa yang pernah mereka alami? Jadi untuk mengetahui apakah kesaksiannya itu valid atau tidak, ini bisa meminta bantuan dari ahli psikologi kognitif. Kemudian ada psikologi perkembangan. Nah, benarkah seorang anak dapat memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya? Ini juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus kasus yang terdakwanya itu anak. Mau diapakan si anak ini? Kan tentunya harus sesuai dengan yang terbaik untuk masa depan seorang anak, sekalipun dia sebagai pelaku tidak pidana. Nah, maka hakim bisa mendengarkan pendapat dari ahli psikologi perkembangan. Kemudian psikologi sosial. Apa yang bisa dijawab oleh ahli ini? Bagaimana polisi melakukan interogasi menggunakan prinsip-prinsip persuasi untuk membuat agar mengakui tindak kejahatan yang dilakukan. Kan tentunya tidak boleh memaksa seseorang untuk mengakui perbuatannya. Maka dengan bantuan ahli psikologi sosial ini polisi bisa melakukan interogasi yang bersifat persuasif agar orang itu mengakui tindakannya tanpa melalui pemaksaan. Ya, ini adalah beberapa contoh pertanyaan dalam hukum pidana yang memerlukan bantuan psikologi. Nah, dari sinilah begitu dekatnya antara hukum pidana dengan psikologi. Sehingga psikologi ini merupakan salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yang sangat penting dan seringkali digunakan dalam proses penegakan hukum.
Nah, karena banyaknya persoalan hukum pidana yang memerlukan bantuan psikologi, maka saat ini telah berkembang bidang psikologi forensik atau psikologi hukum. Karena itu saking dekatnya antara hukum pidana dengan psikologi. Nah, sehingga ada bidang psikologi forensik atau psikologi hukum. Nah, Weiner dan Hess mendefinisikan psikologi forensik sebagai layanan psikologi dalam sistem hukum. Psikolog melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum, serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Jadi memang khusus. Yang dipelajari adalah perilaku yang ada di dalam sistem hukum. Ya, bagaimana aparat penegak hukumnya, bagaimana ya, jaksanya, dan seterusnya. Itu adalah khusus. Jadi memang psikologi sebagai layanan dalam sebuah sistem hukum. Nah, contoh, ini beberapa kasus yang di dalamnya melibatkan psikologi. Nah, kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ferry Idam Heriansyah alias Rian. Ini yang dijuluki tukang jagal dari Jombang. Jadi Rian ini menghabisi banyak orang yang setelah dilakukan penyidikan, yang sudah diproses juga sampai pemeriksaan di pengadilan, motifnya itu adalah rasa cemburu. Rian ini orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Jadi dia penyuka sesama jenis. Dia menganggap seorang laki-laki yang dekat dengan dia itu sebagai kekasihnya. Maka ketika laki-laki itu menjauh dari dia, apalagi laki-laki itu kemudian punya pacar, maka dia merasa cemburu dan sakit hati. Nah, laki-laki itu akhirnya dihabisi oleh dia. Bahkan ada korbannya juga perempuan, karena dia pacar dari seorang laki-laki yang pernah dekat dengan Rian. Banyak sekali korbannya. Jadi dia bunuh, kemudian dia kubur di berbagai tempat. Akhirnya ketahuan. Nah, setelah ketahuan di sidang pengadilan, penasihat hukumnya dalam melakukan pembelaan menyatakan bahwa Rian ini seorang pengidap psikopat. Sehingga ketika dia melakukan pembunuhan, itu sebenarnya tidak merupakan kehendak dia. Akan tetapi dorongan dari jiwanya yang dia tidak bisa kendalikan. Nah, kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan kehendaknya itu, maka orang itu berarti dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Jadi orang tidak mampu bertanggung jawab itu ada dua kriterianya. Yang pertama faktor akal. Dia mampu nggak membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, Rian ini jelas mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ada yang kedua, bisa nggak dia mengarahkan kehendaknya menurut keinsafannya. Nah, kalau dia tidak bisa mengarahkan kehendaknya, karena dia tidak mampu untuk membendung dorongan yang berasal dari jiwanya untuk melakukan sesuatu, maka orang itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Seorang epilepsi, kumat, kejang, tiba-tiba tangannya mukul orang. Kan dia tidak bisa mengendalikan kehendaknya. Ya, Rian ini oleh penasihat hukumnya dibela karena dia seorang psikopat. Nah, kemudian dilakukan asesmen oleh ahlinya. Ahli di bidang kejiwaan, psikologi, dan psikiatrik. Kemudian disimpulkan dari pendapat ahli itu bahwa Rian itu bukanlah pengidap psikopat. Jadi ketika dia melakukan pembunuhan, dia melakukannya itu dengan penuh kesadaran dan dia pun sebenarnya masih punya pilihan antara melakukan atau tidak melakukan. Maka akhirnya Rian ini dijatuhi pidana mati oleh majelis hakim. Ya, sekarang masih menunggu giliran untuk dilakukan eksekusi. Ya. Kemudian misalnya kasus pidana yang menyangkut anak-anak yang tadi saya sampaikan. Ya, ketika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya itu adalah anak, di mana ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun, maka aparat penegak hukum itu wajib mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan. Ya, dan dalam prosesnya itu selalu untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana,
akan melibatkan Bapas, Balai Pemasyarakatan, di mana Bapas inilah yang akan melakukan pendampingan terhadap anak, akan melihat bagaimana perilaku anak, yang kemudian dia akan rekomendasikan kepada aparat penegak hukum mengenai tindakan yang layak untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Nah, dalam melihat itu, maka memerlukan seorang ahli psikologi, ahli kejiwaan. Nah, itu beberapa contoh kasus yang di dalamnya memerlukan ilmu bantu psikologi karena dalam hal-hal tertentu itu hukum pidana tidak bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut.